Selamat bertemu kembali dengan saya Hendry Septanto dalam pertemuan kelima mata kuliah pengantar teknologi informasi. Materi pertemuan kelima ini membahas tentang dua topik. Yang pertama input-output device, serta yang kedua tentang teknologi informasi dan komunikasi serta kesehatan. Input dan output device. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk menginput data. Contohnya adalah keyboard, mouse, dan scanner. Sedangkan perangkat output adalah perangkat yang digunakan sebagai alat keluaran atau menampilkan informasi. Contoh, printer, monitor, dan LCD proyektor. Contoh dari input device, misalnya keyboard. Keyboard digunakan untuk memasukkan perintah berupa teks, dan juga bisa berupa gambar ataupun simbol. Printer merupakan jenis output komputer yang digunakan untuk mencetak informasi berupa teks dan gambar. Berikutnya tentang teknologi informasi dan komunikasi serta hubungannya dengan masalah kesehatan. Penggunaan perangkat IoT yang berlebihan dan salah dapat mempengaruhi dan mengganggu kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Pengaruh kesehatan secara fisik misalnya mata dan juga gangguan persendian. Gangguan terhadap mata biasanya diakibatkan karena terlalu dekat dengan monitor ya. Jadi jarak antara mata dan monitor terlalu dekat. Ya, jarak antara mata dan monitor yang ideal adalah sepanjang lengan Anda. Nah, itu jarak yang ideal dan aman. Ya, cara mengukurnya gampang. Tinggal meluruskan tangan Anda sentuh monitor. Nah, disitulah kurang lebihnya jarak ideal antara posisi mata dengan monitor. Berikutnya lagi adalah mengurangi resiko sakit persendian. Ya. Nah, untuk mengurangi resiko atau sakit pada persendian, cara yang pertama adalah teknik mengetik 10 jari. Nah, jadi kenapa menggunakan teknik seperti ini? Karena memang keyboard digunakan atau didesain untuk digunakan dengan 10 jari yang kita miliki. Nah, itulah makanya orang-orang tertentu atau profesi tertentu memang mempelajari khusus tentang teknik mengetik 10 jari. Gunanya apa? Agar terjadi keseimbangan antara otak kiri dan kanan. Karena bagian otak kiri mengatur panca indera di bagian kanan dan otak kanan mengatur panca indera di sebelah kiri. Jadi jangan heran jika kita mengandalkan satu tangan, ya, hanya mengandalkan satu tangan, apalagi hanya mengetik 2 jari aktif, maka jika berjam-jam di depan komputer akan lebih cepat lelah, pusing, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang tidak terjadi keseimbangan antara otak kiri dan kanan. Cara mengurangi resiko yang kedua adalah dengan duduk dengan cara yang benar, ya, atau dengan cara yang tepat. Nah, di sini ada contoh-contoh gambarnya duduk dengan tegak, bersandar pada kursi, posisi tangan dan kaki diatur sedemikian rupa supaya nyaman dan rileks. Berikutnya lagi masih berhubungan dengan kesehatan. Nah, di sini ada suatu istilah ilmu yang disebut ergonomi. Ya, pada intinya ilmu ini menggabungkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan di dalam desain peletakan dan pemilihan barang di tempat kerja. Ya, misalnya di sini mengatur letak keyboard, mouse, monitor, dan perangkat-perangkat lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan kita agar mudah diambil, dipegang, atau digunakan. Ya, demikian juga posisi tempat duduk, meja, lemari, dan lain sebagainya. Ya, intinya adalah untuk kenyamanan dalam bekerja. Jadi setelah banyak penelitian membuktikan bahwa dengan penerapan ilmu ergonomi, seorang pegawai untuk jangka panjang kesehatannya lebih terjaga dengan baik. Sehingga resiko sakit selama masa kerjanya menjadi lebih kecil. Jadi untuk jangka panjang, jika ergonomi ini diabaikan, ya mungkin pegawai akan sewaktu-waktu atau dalam jangka panjang bisa sakit, ya sakit
dengan berbagai masalah kesehatan. Ya, kenapa? Karena memang suasana atau kondisi tempat bekerjanya kurang nyaman, cuma diabaikan. Nah, berikutnya masalah kesehatan yang kedua adalah masalah kesehatan yang berhubungan dengan mental. Jadi penggunaan komputer yang berlebihan dapat mengganggu mental seseorang. Misalnya penggunaan komputer untuk bermain game yang berlebihan, media sosial, pornografi, ya, browsing dan membaca atau mempelajari ajaran sesat dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi mental kita. Nah, ini beberapa gejala kecanduan. Ya, selalu ingin menghabiskan waktu, misalnya dengan komputer. Bermasalah dengan pekerjaan, sekolah, dan kampus. Ya, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu contoh-contoh dari gejala kecanduan. Ya. Jadi sudah ada beberapa kasus, misalnya seorang anak yang kecanduan main game, ya lupa istirahat, lupa makan, lupa minum, bahkan pernah terjadi 3 hari 3 malam. Ya, ini kisah nyata nih, 3 hari 3 malam tidak tidur, makan ya seadanya saja atau bahkan mungkin tidak ya, hanya minum saja mungkin. Akhirnya tewas karena serangan jantung. Ya, padahal masih tergolong anak remaja yang jarang kena serangan jantung. Itu terjadi ya, kenapa? Ya nggak tidur 3 hari, wajar saja ya. Dan contoh-contoh lainnya misalnya karena terlalu banyak bermain dengan media sosial, lupa pekerjaan atau pekerjaannya diabaikan, akhirnya dipecat. Nah, itu contoh-contoh kejadian-kejadian akibat penggunaan komputer yang berlebihan. Oke, segitu saja materi pertemuan kelima. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.